Dalam keseharian hidup kita, pasti nggak akan lepas dari yang namanya pengambilan keputusan atau decision making. Entah itu buat hal-hal sepele kayak mau makan siang apa, mau nonton film apa, sampai ke hal besar yang punya impact ke hidup kita, kayak mau pilih siapa ya sebagai presiden. Saking hidup kita itu disusun dari keputusan-keputusan yang kita ambil, maka pasti nggak semuanya itu ternyata adalah keputusan yang benar. Ada banyak cara untuk meningkatkan presentase kesempatan kita untuk membuat keputusan dengan benar. Salah satunya melalui teknik critical thinking. Critical thinking ini adalah pendekatan yang kita ambil terhadap suatu pertanyaan atau suatu masalah yang akan membuat kita membedah suatu situasi atau masalah tadi untuk menemukan akar masalah sebenarnya apa sih yang mungkin hal ini tersembunyi. Nah, sehingga nanti kita bisa membuat atau mengambil keputusan terbaik. Orang dengan critical thinking yang baik, mereka nggak akan langsung menentukan suatu jawaban hanya karena mungkin jawaban itu terasa benar. Paham ya? Nah, mereka justru terkesan lebih skeptis orangnya dan lebih cermat ketika mengamati sesuatu. Kalau misalnya dihadapkan pada suatu masalah, orang dengan critical thinking yang baik akan memecah-mecah masalah tersebut, kemudian menganalisanya, lalu memisahkan mana nih informasi yang kurang relevan dan mana informasi yang berguna, sehingga bisa menghasilkan keputusan yang logis dan masuk akal. Critical thinking ini menjadi penting karena mereka yang mampu berpikir dengan baik dan memecahkan masalah secara sistematis, orang-orang ini adalah aset yang sangat penting bagi perusahaan atau organisasi dalam karir apapun. Terus, kemampuan critical thinking ini menggabungkan keterampilan intelektual dan kemampuan kita untuk menganalisis sebuah informasi. Kemudian dari banyaknya pilihan dan informasi yang disajikan, kita bisa menyatukannya dan mengambil kesimpulan terbaik untuk memecahkan suatu masalah atau problem solving. Pemikiran yang kritis juga ternyata bisa meningkatkan kemampuan pemahaman akan sesuatu. Jadi, kita nggak hanya sekedar tahu, tapi karena critical thinker ini ibaratnya mereka ngulik, dia jadi paham suatu permasalahan, nggak cuma dari satu sisi aja, tapi bisa dari berbagai sisi. Yang terakhir, critical thinking ini membantu kita menjadi problem solver yang kreatif. Tidak hanya fokus what's in the box atau cara-cara lama yang biasa yang udah pernah dilakukan. Critical thinker ini akan mencoba mencari cara baru dalam melihat suatu masalah. Rasanya keren ya, bisa punya kemampuan critical thinking yang bagus. Tapi kayaknya saya cenderung orang yang biasa-biasa aja sih. Gimana ya caranya supaya kita terbiasa dengan pola pikir kritis kayak gini? Tenang aja, critical thinking ini termasuk ke dalam soft skill. Artinya kamu bisa ngelakuinnya atau belajar caranya. Critical thinking ini tidak terikat sama suatu disiplin ilmu tertentu. Artinya kamu mau anak ekonomi, anak sains, anak bahasa, tetap bisa mempelajarinya. Untuk bisa melatih kita berpikir dengan kritis, terutama ketika ingin membuat suatu kesimpulan atau keputusan, kita bisa melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama adalah mencari informasi dengan banyak bertanya. Rasa ingin tahu yang tinggi, ini adalah salah satu kunci utama untuk melatih kemampuan berpikir kritis. Hal ini bisa kita coba atau kita praktekkan melalui dua cara. Yang pertama, kita bisa bertanya kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Kita coba berlatih dengan menggunakan prinsip yang semua orang juga udah tahu, 5W 1H, what, why, where, when, who, dan how. Ketika misalnya kita dihadapkan dengan informasi baru atau suatu permasalahan. Pertama-tama, kita bisa cari tahu sendiri jawaban atas 6 pertanyaan mendasar tadi. Kalau misalnya jawaban yang didapat kurang memuaskan, kita bisa bertanya ke teman kerja atau ke atasan kita untuk mendapatkan perspektif baru di luar pemahaman yang sudah kita ketahui. Kemudian yang kedua, mendengarkan secara aktif. Maksudnya adalah kita benar-benar mendengarkan ketika orang lain sedang berbicara atau menyampaikan sebuah ide. Kita harus tahu bahwa perspektif yang sedang kita pegang, yang sedang kita punya, belum tentu adalah hal yang paling benar. Mendengarkan orang lain adalah bagian dari mengumpulkan informasi. Mendengarkan secara aktif ketika orang lain berbicara, itu bisa membuat kita lebih mudah memahami perspektif mereka. Dengan benar-benar mendengarkan, kita juga bisa akhirnya ngasih respon yang sesuai dengan situasi atau topik yang emang lagi dibahas. Hal ini bisa membantu kita meningkatkan kemampuan berpikir secara kritis dan juga menciptakan suasana perbincangan yang emang menyenangkan dan produktif untuk semua orang. Yang terakhir adalah mempertimbangkan semua kemungkinan yang bisa terjadi. Hal ini bisa kita lakukan ketika misalnya kita ingin mengambil keputusan atau melakukan sesuatu. Saat ingin melakukan apapun yang mungkin bisa mempengaruhi orang lain, coba kita pertimbangkan hasilnya, baik itu positif
ataupun negatif. Setelah kita mendapatkan semua informasi atau perspektif yang dibutuhkan, inilah saatnya kita melakukan analisis. Kita pisahkan informasi-informasi yang kurang relevan sama informasi yang berguna. Contoh pertimbangannya adalah misalnya ketika kita melakukan sesuatu, apakah hal tersebut akan mengubah sistem atau suatu hal yang sudah ada? Kalau misalnya iya, apakah perubahan tersebut positif atau negatif? Kemudian dari perubahan itu misalnya siapa aja yang bakal terpengaruh? Kemudian respon dari orang-orang terhadap perubahan ini bagaimana? Apakah mendukung? Kalau mendukung, apa yang harus dilakukan? Kalau tidak, apa yang harus dilakukan? Secara tidak langsung kita juga melakukan yang namanya adalah manajemen resiko untuk mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi ke depannya. Setelah kita mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi, maka selanjutnya kita bisa mempertimbangkan cara yang dapat digunakan untuk mengantisipasi berbagai macam situasi, mengambil keputusan terbaik, dan tada, kamu sudah melibatkan proses critical thinking dalam melakukan sesuatu. Terima kasih sudah menyimak, kita akan jumpa lagi di video selanjutnya.